Bisa berkunjung ke kampung masa kecilnya mamaku yang masih di Pulau Kalimantan tapi beda negara. Dan ini perjalanannya dari kampung aku Malinau transit ke Tarakan dulu. Dan karena di sana rupiah nggak akan berlaku, jadi kita tukar duit dulu ya guys. Di sini aku baru tahu kalau ternyata dengan negara tetangga pun rupiah udah sejatuh itu guys. Untung disediain cemilan di sini sambil nunggu antrian. Nah ini dari lembarannya pasti udah kelihatan ya guys kita bakal kemana. Oh ya guys, ternyata masih banyak yang belum tahu ya kalau Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan itu terdapat 3 negara. Ada yang tahu nggak apa aja? Akhirnya nih aku bakal mengunjungi tempat yang dari kecil sering diceritain sama mamaku. Ini kita menaiki kapal yang akan menuju ke kota Tawau dengan jarak tempuh sekitar 5 jaman lah guys. Syukurnya kalau capek duduk di sini, kita bisa jalan ke atas sambil nyantai duduk lihat pemandangan laut dan bisa pesan kopi juga guys. Tapi anginnya terlalu kencang jadi aku turun lagi. Dan setelah cukup lelah di dalam kapal, akhirnya kita bisa menghirup udara Tawau-nya Malaysia guys. Jujur ini baru pertama kali aku kesini guys. Karena di sini data internetku udah nggak berfungsi lagi. Untung ternyata ada orang jual di pelabuhan, jadi langsung aja aku beli dan pakai guys. Ini harganya sekitar 40 ringgit atau 180 ribuan gitulah ya. Dan syukurnya lagi ternyata kalau mau pesan taksi di sini bisa pakai Grab atau Maxim yang sama dengan di Indonesia. Ini kita mau lanjut lagi ke KK atau kota Kinabalu, tapi karena udah terlalu malam ternyata udah nggak ada pesawat dan tiket bis juga udah habis guys. Jadi terpaksa ini kita nginap 1 malam lagi di Tawau. Dan karena udah cukup lapar langsung aja ini kita cari makan dekat penginapan aja. Nah pagi-pagi ini kita lanjut perjalanan ke KK menggunakan bus. Katanya sih cuma 8 jam. Itu aja aku mikirnya udah panjang banget. Tapi ternyata ini kalau aku hitung itu sampai 10 jam lebih guys. Karena ada salah satu rute yang macet banget di daerah desa wisata gitu. Dan untungnya di sana pemandangannya cantik jadi nggak berasa guys. Tapi menurut aku mending naik pesawat yang cuma 1 jam sih. Yang di awal prediksinya nyampe KK sekitar jam 5an. Ini ternyata kita sampainya jam 8 malam guys. Dan subuh-subuhnya langsung berangkat lagi ke Bintulu. Ini kalau aku rasa-rasa nggak sampai sejaman, kayak 55 menit udah nyampe. Meskipun negaranya ini masih di pulau yang sama dengan Kalimantan, tapi perbedaannya nyata banget sih guys. Hal kecil aja dulu deh, jalanan tertata bersih dan rapi. Ini sambil nunggu keluarga jemput, aku pakai sunscreen dulu. Jujur ini belum mandi guys. Dan akhirnya ini keluarga nyampe. Ini yang baju pink kakaknya mamaku guys. Ini baru pertama kali aku ketemu pas udah besar guys. Dan ternyata kakaknya mamaku ini mirip banget sama nenek kami. Kebetulan orang tuanya mereka ini tinggal sama mamaku yang anak terakhir guys. Dan biasa urus kami dari kecil. Jadi aku lihat kakaknya mamaku ini ternyata rupa sama suaranya mirip banget sama nenek kami. Nah ini aku sama kakak sepupuku pergi mampir ke apotek dulu cari obat mabuk karena perjalanan kita masih panjang guys. Masih 2 jam lagi untuk sampai ke kampung masa kecil mamaku itu, meskipun kampungnya udah pindah. Ini sebelum lanjut pergi makan, tante aku atau kakaknya mamaku mereka ngajak pergi ke salah satu pasar tradisional yang ada di sana. Dan aku langsung nostalgia lihat buah-buahan dan barang-barang yang dijual nih guys. Sayur yang ini aku baru lihat sih, buah labu bulat sama buah asam itu juga nggak ada di kampung aku guys. Lihat nih mamaku, matanya nggak bisa lihat yang beginian, pasti bakal langsung dibeli. Nah di antara semuanya ini yang buat aku paling tertarik guys, apa namanya kalau di tempat kalian, ulat sagu. Kalau di kampung aku sendiri pantesan bening, ternyata ada campuran orang luarnya. Begitulah beberapa komen pas ngeliat aku berkunjung ke tempat keluarga yang ada di Malaysia. Waduh bukan gitu juga ya guys, ntar aku jelasin, kita juga belum sampai kampung nih, masih di kota Bintulu. Sebelum lanjut perjalanan ini kita diajakin makan sebentar. Dan satu hal yang aku suka di sini, makanan non halalnya banyak banget, kayak rumah makan Cinanya berlimpah gitu loh guys, dengan berbagai hidangan B2-nya. Karena jujur kalau di Indonesia sendiri agak susah nemu. Ada tumis pakis kesukaan aku yang biasa petik di kebun juga. Izin makan dulu ya teman-teman, mohon maaf buat yang gak berkenan. Oh ya, aku lumayan kaget kalau ternyata banyak yang suka nonton video aku di Malaysia bagian Sarawak juga guys. Makasih ya, salam kenal buat semua. Nah ini selesai makan, kita lanjut perjalanan ke kampung dan bakal ketemu keluarga besar. Seperti yang aku bilang kan guys, infrastruktur orang di sini tuh bagus banget. Bahkan sampai ke pelosok desa kita nggak bakal nemu jalan berlobang, apalagi jalan tanah kayak di kampungku guys. Nah akhirnya ini kita udah sampai di desa asal. Yang unik di sini masih pakai rumah panjang guys yang sampai 40 pintu. Dan seperti yang terparkir di sini orang pada pakai mobil guys, nggak ada motor. Dan akhirnya ketemu keluarga besar. Dan pas masuk rumah kaget lihat ada foto jadul mamaku, ada nenekku yang di tengah dan juga omku guys. Nenekku dulu memang masih bertelinga panjang. Ini kita ngumpul di depan rumah yang panjang itu sambil hidangin makan makanan enak guys. Ini katanya belum makanan beratnya ya guys. Terus ada bubur jamur juga. Serius ini pas tadi lelah di perjalanan di seruput panas-panas enak banget. Dan setelah makan ini keluarga ngumpul-ngumpul buat bincang-bincang. Bayangin udah bertahun-tahun gak ketemu guys. Kalau mama sama omku tadi sih terakhir masih ada tahun 2015 kesini. Kalau aku memang ini baru pertama kali. Karena tadi kita nyampainya sore dan gak terasa udah malam, udah penuh aja lagi meja sama makanan guys. Serius di sini makanan orang berlimpah banget. Dan kurasa hidup kita di sini agak sehat guys, karena dari semua makanan yang aku icip tadi kayak jarang mengandung micin seperti yang biasa aku masak di kampungku sendiri. Dan yang aku paling suka di sini lagi keluarganya penuh dengan kehangatan. Apalagi bisa ketemu sama kakak-kakak, sepupu-sepupu keluarga yang selama ini cuma bisa aku denger ceritanya dari mamaku guys. Nah sebenarnya saudara mamaku ada 2 di sini guys. Yang pertama yang tadi jemput kita di bandara yang baju biru, terus
yang paling kakak yang baju merah. Dan di sebelah juga kakaknya mamaku dan ada satu saudara bapakku di sini juga. Nah, bangun-bangun besok paginya ternyata ini tante sama mamaku lagi masak anye luco atau gorengan kayak tepung ketan gitulah guys. Dan ini aku disuruh bikin minum sendiri, kayaknya Milo enak guys. Ternyata meskipun udah tinggal beda negara, makanan khas dan budaya kita masih tetap sama guys. Nah, kebetulan pas banget dengan kedatangan kita ke sini bertepatan juga dengan Mubes Umak Baka di kampung guys. Jadi langsung aja kita pergi lihat juga apakah budaya Kenyanya juga masih mirip-mirip. Katanya sih ini perahunya bakal diisi sama makanan yang banyak guys. Ini tadi aku dikasih topi, selendang sama kakak sepupu aku, Kak Ita. Makasih Kak, bakal sering-sering aku pakai di Indo juga. Nah, di sini udah kelihatan jelas kan guys, meskipun banyak keluarga besar kita yang tinggal di daerah Malaysia, tapi asli suku Dayak Kenya juga. Aku juga kurang tahu sejarah dari nenek moyangnya gimana kalian bisa tersebar dua negara gini. Mungkin zaman dulu migrasi cari kehidupan yang lebih layak. Nah, ini dia tamu kehormatan yang ditunggu karena acaranya sebentar lagi dibuka. Dan aku baru tahu kalau ternyata yang di dalam itu ada tantaku guys. Seruan kita masih panjang. Enggak sih ya, memang harus jauh-jauh mendayung sepeda sampai ke desa seberang bisa dapat banyak sayur kesukaan aku guys. Padahal awalnya tadi udah sempat bingung mau masak apa lagi hari ini karena nggak ada yang sempat ke kebun. Dan kebetulan ini aku ada urusan sedikit di desa seberang, jadi temani aku pergi ya guys. Sebenarnya ini kita masih satu desa, cuman beda dusun aja. Tapi karena kampung kita agak berjarak dan terbelah oleh sungai besar ini dan cuma terhubung oleh jembatan gantung, jadi aku selalu ngerasanya kita bukan satu kampung guys. Kalaupun gak ada hal penting, aku jarang banget nyebrang sampai sini. Padahal bisa dibilang daerah kampung besarnya kami itu justru di sini. Makanya kantor desa, balai adat adanya juga di seberang sini guys. Jadi setiap ada acara kampung gitu pasti dilaksanakannya di sebelah sini. Jadi seperti inilah kira-kira suasana di kampung aku guys, dengan mayoritas bangunan rumah panggung. Kebetulan ini aku perginya di siang hari dimana orang-orang pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, makanya kayak sepi banget guys. Dan tujuan aku di salah satu rumah yang ada di ujung lapangan ini, cuman gak bisa aku videoin ya guys. Jadi ini pas mau balik tadi aku lihat banyak sayuran yang bisa dipetik di halaman rumah orang, jadi langsung aja aku minta guys. Ini salah satu enaknya tinggal di kampung, untuk sayur-sayuran kayak gini bisa kita petik gratis aja guys. Yang penting ngambilnya juga tahu-tahu diri juga ya, cukup buat sekali makan aja. Di sini aku juga ngeliat ada daun singkong, kayaknya cocok nanti kita masak sama bunga kecombrangnya. Sebenarnya di halaman rumah aku sendiri juga banyak daun singkong guys, cuman saking sukanya orang rumah masak dan makan, pucuknya belum ada yang tumbuh lagi guys. Jadi mumpung udah jauh-jauh jalan ke sini ada yang bisa dipetik, kita ambil guys. Kalian dicampur sama terong pipitnya juga ditumpuk sama-sama, ini pasti bakal enak banget. Nah, kayaknya ini udah cukup buat sekali makan. Langsung aja nih aku mau balik ke desa seberang lagi. Tadi juga nemu ada yang jual daging tupai yang udah dibersihin guys, jadi langsung aku beli juga. Nah, ini langsung aja aku balik ke kampung kami, tapi bukannya pulang ke rumah, ini aku mampir ke pondok kakakku yang ada di belakang rumahnya guys. Yang ingat sebelumnya aku pernah jadi penyusup di sini, tapi kali ini aku diundang ya guys. Katanya kakakku pengen makan daun singkong tumpuk yang aku petik dan juga rica-rica tupai. Kebetulan di rumah jam segini juga panas banget, jadi emang paling pas kita masaknya di pondok aja guys. Di sini cukup adem karena anginnya sepoi-sepoi, berasa dapat AC alami. Nah, ini salah satu racikan daun singkong tumbuk terenak menurut aku. Kita campurin dengan bunga kecombrang, terong pipit, kasih sedikit jahe dan juga bawang putih. Kalau aku sendiri sih sukanya ditumbuk sampai halus ya guys, meskipun banyak juga yang lebih suka dia kasar aja. Dan emang salah satu masakan khas kita di sini itu daun singkong ditumbuk halus kemudian ditumis dengan minyak yang banyak tanpa pakai kuah guys. Pegel juga nih tangan, jujur ini salah satu part yang aku paling gak suka adalah mengolah si daun singkong ini. Dan akhirnya nih selesai juga proses menumbukannya. Langsung aja ini aku mau tumis guys. Untuk perbumbuannya cuma pakai bawang merah sama bawang putih. Biasanya kalau adekku yang masak, minyak gorengnya ini bisa kayak dipakai buat ngegoreng ikan gitu guys, sebanyak itu. Katanya makin berminyak makin nikmat, tapi berhubung aku sendiri nggak terlalu suka yang terlalu berlemak, jadi ini aku kasih minyak goreng secukupnya, terus nanti aku tambahin air sedikit. Dan satu lagi, aku paling nggak bisa masak daun singkong dengan warna yang hijau segar gitu guys. Pasti mau gimana pun aku udah akali warnanya tetap begini. Lihat nih udah kayak merah kuningan gitu. Nah ya, begini jadinya kalau nekat metik genjer di tengah rawa guys, hampir terjebak dan gak bisa keluar. Nah, ini kembali lagi dengan aktivitas aku di perladangan. Lama-lama bosen juga aku kesini terus, belum ada pondoknya guys. Kata bapakku sabar dulu, tunggu kita selesai pembakaran ladang baru bangun pondok. Kayaknya itu kelamaan deh, setidaknya bangun yang darurat dulu lah kan, pakai terpal atau apa gitu. Tadi dari rumah sempat takut kayu bakar kita bakal basah semua karena tadi malam hujan lebat, tapi syukurnya ternyata di sini udah ditutupi sama bapakku guys, jadi semuanya aman. Kalau biasanya nyampe langsung
langsung nyalain api. Kali ini aku mau siapin penadah air dulu guys. Syukurnya minggu ini bapakku udah selesai menebang karena ladang kita juga nggak besar, jadi tinggal tunggu kayu-kayunya kering kemudian siap dibakar guys. Kata mamaku sih setidaknya tunggu kemarau sampai 3 harian udah bisa dibakar. Ini salah satu proses yang paling penting dalam berladang gunung biar nanti padi-padi atau apapun yang kita tanam bisa tumbuh subur guys. Selain proses pembakaran nanti akan membasmi halma atau gulma, nanti abunya juga bisa jadi pupuk alami untuk apa yang kita tanam nanti guys. Nah ini adikku udah selesai menyalakan api. Aku mau lanjut berburu sayur yang bisa kita masak hari ini guys. Dari kemarin aku perhatiin ada genjer yang tumbuh subur banget di ujung rawa sana. Ini mungkin pengaruh hujan tadi malam juga, kok airnya jadi tinggi gini ya. Untung dari rumah tadi aku udah siap pakai sepatu boot sekalian bajunya dari rumah. Karena kalau aku udah ngebolong di rawa-rawa gitu pasti banyak banget ya komen, "Kak, pakai sepatu boots dong, nggak takut ular, nggak takut cacing atau apapun itulah." Jadi kali ini harusnya aman banget lah guys ya. Ini pertama kali aku metik genjer di area sini juga guys. Kebetulan dari rumah tadi kita nggak bawa sayur apa-apa dan si genjer ini salah satu yang aku suka banget. Bahkan direbus cocol sambal aja enak kalau makannya di ladang, apalagi daunnya yang masih mengkuncup gini. Nah ini sebenarnya udah cukup buat kita lalap hari ini. Sebenarnya aku pengen masak yang simpel aja di ladang guys, tapi ngeliat masih banyak yang sisa di ujung sana, sekalian aja lah aku ambil juga. Jarang-jarang aku bisa ngebolangnya sampai ke sini. Tapi ngomong-ngomong makin melangkah ini kakiku kayak makin dalam masuknya guys. Tapi namanya nih orang udah lapar mata lihat sayur-sayuran, ini aku tetap nekat jalankan dan bener aja guys. Ini pas aku udah berusaha keluar kayak nggak bisa melangkah lagi. Ini aku udah berusaha pegang sesuatu biar bisa narik kaki keluar kan, tapi yang satunya masuk lagi. Setidaknya nih air jangan sampai lewat pinggang lah, karena kalau air udah masuk ke dalam baju kok itu percuma pakai sepatu bootsnya lagi guys. Ini aku coba minta bantu adekku tapi dia juga nggak bisa bantu banyak guys. Ada yang punya tips nggak gimana caranya keluar dari lumpur yang kayak makin lama makin nyedot kita ke dalam? Siapa tahu besok-besok aku pergi ngebolang ke tempat yang lebih ekstrim lagi, jadi aku tahu caranya keluar guys. Ini modelannya udah kayak babi lagi mandi. Ini sebenarnya udah mulai panik karena airnya udah mulai dekat dengan pinggang aku guys. Rencananya tadi di daerah sini mamaku mau nanam sawah, tapi gimana cara nanam sawahnya kalau ternyata tanahnya selembek dan selumpur ini? Bisa-bisa pas naruh padi nanti badan ikut tenggelam juga. Dan setelah muter-muter sekuat tenaga ini akhirnya aku bisa keluar dari genangan lumpur tadi dan nemu ada bagian-bagian yang agak keras. Mau seenak apapun genjernya kayak cukup sekali aku ngambil di situ guys, nggak mau lagi lah. Takut juga tiba-tiba ketemu ular sawah terus nggak bisa kabur. Nasibnya cuma 2 sih antara aku yang bakal dimakan. Tau nggak guys, kalau orang Dayak di kampungku tuh kuat-kuat makan cabe. Bahkan anak kecilnya pun udah bisa ke level 4 kayaknya. Mungkin karena udah terbiasa dari orang tua yang masak apa-apa dipedesin. Tapi di sini kita bukan mau bahas itu ya guys. Buat yang nonton part sebelumnya, ini tadi aku habis tenggelam di tengah rawa-rawa demi metik si genjer satu ini. Nggak tahu kenapa kayak pengen banget makan genjer hari ini. Meskipun rencananya ini pengen aku buat lalapan aja guys. Nah untuk lauknya sendiri ini tadi aku udah bawa dari rumah. Kalau udah masaknya ayam gini pasti ada aja aku baca komen, "Tumben Kak masaknya daging ayam." Karena mungkin kebiasaan lihat aku masaknya daging-daging hasil buruan kali ya. Kalau pas ada waktunya kita belanja ke kota pasti ayam salah satu yang nggak pernah ketinggalan aku beli juga guys. Apalagi kalau ayamnya digoreng, suka banget lah pokoknya. Ini aku marinasinya simpel aja, kasih sedikit kunyit, garam penyedap, terus kita aduk-aduk guys. Kayaknya hari ini aku pengen makan sesuatu yang super pedas guys. Ayam geprek dengan sambal yang merah merona cocok kayaknya dengan cuacanya hari ini. Seperti yang aku cerita di awal, kalau orang-orang di kampungku itu pada kuat banget makan lombok atau sambal guys. Jadi cabai itu udah kayak salah satu makanan pokok yang nggak boleh habis di kampung. Bahkan anak mudanya kalau lagi ngumpul suka masak RW atau rica-rica gitu. Perbandingan lombok sama dagingnya bisa 1:1, jadi bukan diulek lagi tapi ditumbuk. Maka dari itu aku paling malas ikut orang ngumpul-ngumpul masak rica-rica karena level pedasku belum sampai ke tahap itu guys. Jadi insecure lah rasa aku mau ikut makan kan. Bahkan sering diolokin sama adekku. Tapi pas aku udah keluar kampung dan gabung sama teman-teman di luar, ternyata level pedasku masih di atas mereka guys. Di situ aku baru tahu kalau ternyata di sini aja orang yang emang keterlaluan makan lomboknya. Bahkan aku punya temen yang bahkan makan mie instan aja cabenya nggak dikasih. Katanya itu kepedesan. Aku sempet nggak habis pikir, itu cabai mie instan nggak ada rasanya sama sekali. Tapi emang orang punya selera masing-masing ya guys, nggak boleh dihakimi. Nah seperti yang nampak di sini aku lagi ngulek persambelannya buat ayam gepreknya nanti. Ini salah satu sambal kesukaan aku guys yang rasanya segar, gurih dan agak asam gitu. Jadi ini kita pakai terasi. Setelah itu kasih perasan jeruk. Rencananya aku mau kasih sedikit apa namanya nih guys, belimbing ulu juga. Jadi rasanya tuh bisa pedas, gurih, asam, manis gitu. Nih kita ulek-ulek lagi sampai merata. Kasih garam penyedap yang pas. Langsung masukin aja ayam yang tadi udah digoreng. Ini aku mau geprek ayamnya kasar aja. Kira-kira ini level berapa ya guys, karena kebanyakan tadi ini cabai rawit. Kalian pernah gak guys makan sambal yang pedes banget tapi gak bisa berhenti karena rasanya nikmat sampai bikin dada panas dan telinga kayak tuli gitu? Sebenarnya itu respon tubuh buat suruh berhenti. Jadi kalau pernah jangan sering-sering ya. Nah ini dia ayam geprek pedes aku udah jadi. Kayaknya ini level 10 ya guys. Lumayan
lumayan pedes sih kurasa tadi. Aromanya udah gak sabar pengen cepet-cepet nyendokin nasi. Tapi habis ini aku pengen bikin lalapan si genjer yang tadi udah kita capek-capek ambil lagi guys. Sebelum lanjut masak yang lain, ini kita icip dikit dulu lah kan. Dari ekspresinya itu udah enak belum ya guys? Pedesnya nampol tapi sedap. Nah lanjut, ini aku mau ngerebus air dulu buat kita bikin lalapan si genjer tadi. Sebenarnya tadi kalau aku nggak bikin ayam geprek pedes, ini pengen aku oseng yang pedes aja guys. Tapi nggak apa-apa lah, yang ini jadi penetral aja. Pokoknya mau masak apapun di hutan gini pasti kemakannya. Sebenarnya ada sisi lain yang jarang aku ceritain kalau udah di ladang tengah hutan gini. Pokoknya kalau nggak cukup berani jangan mau tinggal sendirian di ladang saat matahari mulai tenggelam guys. Karena biasanya disitulah kita bakal mulai ngerasain hal-hal yang selama ini bahkan nggak kita percayai. Oke, kali ini aku bakal ceritain gimana pengalaman aku selama bertahun-tahun ikut orang tua ke ladang. Tapi sebelum itu temani aku masak-masak dulu ya guys. Nah kalau di tempat kalian apa nama buah sayur satu ini guys? Menurut aku selain enak ditumis atau cocok dicampur dengan daging apa aja, si sayur satu ini bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama tanpa menggunakan kulkas seperti yang aku buka hari ini guys. Kita simpan udah hampir setahunan dan ini dagingnya masih cukup bagus untuk kita masak hari ini. Kami sebutnya di sini buah terak. Kemarin ada yang komen juga sama aku kalau ternyata ini juga bisa dibuat jus atau dimakan mentah guys. Dan tadi di rumah aku ada iseng nyobain dan ternyata emang bener rasanya seger dan enak gitu, apalagi dikasih susu. Nah untuk si B2 nya ini karena udah lama gak makan yang kriuk-kriuk gitu, nanti setelah direbus pengen aku goreng lagi guys. Dan untuk si nanas jumbo yang tadi kita bawa dari rumah, sengaja aku nggak buang mahkotanya karena emang pengen tanam dekat pondok sini guys. Siapa tahu nanti pas musim panen nanti dia juga udah bisa ikut berbuah, lumayan kan guys. Oh yang ngomong-ngomong soal nanas, kemarin aku ada baca komen yang nanya, Kak setelah itu nanasnya dipetik itu pokoknya masih bisa berbuah lagi nggak? Apa ada yang sama? Belum tahu juga soal ini. Sama halnya dengan pohon pisang, satu pohon nanas ini juga cuman berbuah sekali ya guys. Setelah kita petik buahnya gini, maka pohon yang tadi perlahan akan mati, tapi bakal tumbuh tunas-tunas baru di sekitar pohonnya lagi yang siap berbuah kemudian guys. Ini nanasnya cukup seger dan berair, cocok banget dengan cuaca yang agak panas hari ini guys. Dan lanjut ke cerita kita di awal tentang sisi lain tinggal di ladang tengah hutan gini. Meskipun ya secara keseluruhan aku senang banget ikut ke ladang gini, apalagi bermalam karena suasananya yang tenang seperti menyatu dengan alam. Sampai kadang lupa atau nggak sadar kalau ternyata hutan ini bukan cuma tempat yang dihuni tumbuh-tumbuhan dan hewan liarnya aja guys, tapi ada penghuni lain yang tak kasat mata yang juga mungkin niatnya pengen nyapa kali ya, tiba-tiba suka datang dalam bentuk atau rupa yang beda-beda. Dan percaya nggak percaya itu beberapa kali pernah aku temui saat menjelang matahari mulai terbenam gitu guys. Menurut kalian ada apa dengan maghrib guys? Apa itu waktunya pintu mereka terbuka? Kenapa nggak siang bolong atau sore-sore atau tengah malam? Salah satu pengalaman aku tinggal sendirian di pondok. Kebetulan waktu itu ladang kita cukup besar dan mama sama bapakku lagi kerja di pinggir ladang sana lumayan jauh. Mataharinya udah mulai tenggelam dan suara tonggeret, kriang tuh udah pada bunyi guys. Gak enak juga aku sendirian, jadi kutunggu-tunggu lah mereka balik ke pondok. Gak lama samar-samar karena udah agak mau gelap, aku lihat bapakku datang. Karena waktu itu kondisi pondok kita tinggi, jadi dia sampai bawa aja. Aku sempat nanya, mama mana? Tapi nggak dijawab, terus langsung pergi lagi. Nah nggak lama setelah itu sekitar 10 menitan ke atas baru mama sama bapakku barengan ke pondok lagi. Langsung naik tangga dan ngajak ngobrol karena biasanya mama bapakku emang kayak gitu untuk memastikan kita baik-baik aja di pondok apa enggak. Terus pas aku tanya ngambil apa tadi ke pondok sebentar, bapakku langsung bingung gitu karena ternyata dia nggak ada ke pondok. Terus yang tadi tuh mirip banget siapa dong? Nah buat yang pernah tersesat di hutan atau mendaki gunung atau mungkin tinggal sendirian di ladang tengah hutan, ada yang pernah ngalamin